Perkenalkan, nama saya Nanda Sainab, guru SMA Negeri 2 Kaimana, Provinsi Papua Barat. Sekaligus saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023 di Universitas Patimura Ambon. Di hari ini, Selasa 23 Januari tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMA Negeri 2 Kaimana. Berikut ini video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini apakah kabar kalian baik? Baik. Senang hari ini? Senang. Sudah sarapan? Sudah. Bagus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, kita akan berdoa dulu. Ketua kelas, Ibu minta tolong kepada ketua kelas pimpin doa sebelum kita belajar. Ketua kelas siapa? Krista atau? Naik. Ketua kelas ini kayak ini klarifikasi. Baik teman-teman adik guru, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebagai lingkungan kita berdoa beragama, kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini mudah-mudahan tidak ada lagi yang alfa ya. Semuanya hadir. Alexander, Alifa, Kristo. Jadi kalian harus selalu semangat ke sekolah, semangat untuk belajar, semangat untuk ke sekolah untuk meraih masa depan. Yakin di sini kalau sudah selesai SMA, nantinya pasti akan ada yang kuliah, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi dokter. Ibu berharap dari cita-citanya itu harus belajar dengan lebih rajin, kemudian berusaha dengan keras, jangan pernah menyerah, tetap semangat. Seperti pembelajaran kita hari ini itu tentang tokoh-tokoh penting pada masa reformasi. Jadi pada saat suatu saat kalian menjadi seorang pemimpin, nantinya apakah itu jadi bupati, ataukah itu jadi gubernur, ataukah jadi presiden, kita kan tidak tahu ke depannya bagaimana ya. Jadi kalian bisa mengambil contoh dan manfaat dari pemimpin-pemimpin terdahulu, kebijakan-kebijakan apa yang mereka ambil bidang politik dan ekonomi. Jadi apapun masalah kalian nanti yang ke depan, tantangan kalian itu harus tetap semangat, harus tetap happy, bahagia dalam meraih cita-citanya ke depan. Paham? Semangat! 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 Siloyo, semangat! Semangat! Nah, waktu semester lalu semester 1, kalian sudah mempelajari tentang Orde Baru. Sudah ya? Sudah.
hari ini adalah pertemuan pertama kita di semester 2. Kita masuk ke materi tentang reformasi. Kita masuk materi tentang reformasi. Nah, di sini materinya itu adalah tentang peranan tokoh penting pada awal masa reformasi. Ini yang Ibu jadi yang pertama itu tentang kebijakan BDHDI. Jadi di semester 1 kalian sudah belajar tentang pembantu, di semester 2 ini tentang reformasi. Kemudian Ibu akan menanyakan pertanyaan yang berhubungan dengan reformasi ini, materi reformasi ini tentang BDHDI. Ya, jadi di semester 1 kalian sudah mempelajari tentang Orde Baru. Nah, ada beberapa materi di semester 1, tetapi pada akhir materi itu, kalau Ibu tidak salah itu di bab 3 atau di bab 4 itu tentang Orde Baru, bagaimana Pak Soeharto menjadi presiden, kemudian bagaimana beliau bisa mengundurkan diri. Nah, di semester 2 ini awal pembelajaran kita, pertemuan pertama di semester 2 itu tentang materi reformasi. Nah, yang Ibu mau tanyakan, pada saat B.J. Habibie menjadi presiden pada masa reformasi itu kan terjadi krisis moneter. Coba kalian deskripsikan atau menyebutkan, memberitahukan kepada Ibu apa kebijakan yang beliau ambil pada bidang ekonomi. Siapa menjawab? Ya, silakan Mas. B.J. Habibie melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit pengelola aset negara, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Oke, bagus. Terima kasih jawabannya Mas Maudi. Silakan beri tepuk tangan. Untuk berikutnya adalah kita akan mempelajari yang seperti Ibu bilang tadi, kita mempelajari tentang peranan penting tokoh-tokoh pada awal masa reformasi. Dulu Ibu munculkan ya, dinamika politik dan ekonomi pada masa reformasi. Inilah yang akan kita pelajari. Kalian bisa lihat di atas, dinamika politik dan ekonomi di Indonesia pada masa reformasi. Ini adalah judul materinya, tetapi nantinya kalian akan mempelajari tentang peranan tokoh-tokoh penting dalam bidang ekonomi dan politik pada masa reformasi. Nah, itu tentang materi kita. Nah, sudah lihat ya, materi kita hari ini sudah lihat. Kemudian indikatornya atau KD-nya, kompetensi dasarnya itu biasa. Yang pertama itu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi. Kemudian melakukan penelitian sederhana tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi dan menyajikan dalam bentuk laporan tertulis. Di ini adalah KD keterampilan. Yang 4.6 adalah KD keterampilan. Nanti di situ kita akan atau kalian akan membuat proyek yang kalender berbicara. Ya. Jadi kemudian yang KD 3.6 itu kalian akan menganalisis, kalian akan melihat mengurutkan tentang kebijakan politik dan ekonomi pada masa setiap presiden di awal reformasi. Jadi pada awal reformasi itu ada beberapa presiden, dimulai dari B.J. Habibie sampai yang Pak Jokowi ya, yang ini. Nah, untuk tahun 2024 tentang siapa presidennya nanti akan diadakan pemilu ya. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita, kalian sudah lihat KD-nya ya. Kemudian
tujuan pembelajaran kita adalah ini. Peserta didik membuat proyek kalender seperti yang Ibu bilang tadi. Peserta didik membuat proyek kalender berbicara tentang peranan tokoh-tokoh penting di bidang politik dan ekonomi pada masa reformasi. Jadi yang seperti Ibu bilang, kalian akan mengurut masa-masa atau peristiwa yang terjadi mulai dari Presiden B.J. Habibie sampai Pak Jokowi, itu diurut. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik menyajikan hasil proyek. Jadi setelah kalian membuat proyek, kalian mempresentasikan di depan. Kemudian setiap kelompok nanti akan menanggapi. Paham ya tujuan pembelajarannya? Ini tokoh masyarakat Amin Rais, Megawati, Gus Dur. Ini tadi Habib. Siapa tadi itu Habib? Sultan Hamengkubuwono Maju. Berikutnya ini kebijakan ekonomi pemerintahan Habibie. Ini ya. Kalian bisa lihat nanti ada di uraian materi. Ibu jelaskan saja dulu. Ini bidang politiknya. Kemudian kasus ini ya. Nanti Ibu bagi. Ada di materi. Kemudian ini masalah era kepemimpinan Megawati. Jadi ini nanti semua yang kalian bikin proyek kalender yang diurut peranan tokoh-tokoh penting ini nanti yang kalian urut. Kemudian berikutnya adalah silakan mengamati gambar ini. Nah ini, silakan mengamati gambar ini. Ada gambar A dan ada gambar B. Lihat ya. Jadi gambar A itu, di gambar A itu menurut kalian itu mendeskripsikan. Siapa yang mendeskripsikan apa yang terjadi di gambar A ini? Saya dulu. Ya, silakan. Pada lembar tersebut, mahasiswa dan masyarakat melakukan demo menuntut Pak Soeharto turun dari presiden. Oke, bagus. Beri aplaus dulu. Kita akan membuat kalender berbicara. Proyeknya, apakah kalian sudah paham tentang pembuatan proyek ini atau ada yang mau bertanya lagi tentang topik pembelajaran kita hari ini tentang pembuatan proyek? Ada yang mau bertanya? Saya, Ya, silakan Suci. jadi bagaimana cara mengurutkan kebijakan politik dan ekonomi pada pembuatan proyek? Oh ya, terima kasih. Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi, oke, beri tepuk tangan dulu. Ya, bagus ya. Jadi nanti pada saat pembuatan proyek dijelaskan sedikit. Jadi nanti kalau kalian tidak terlalu paham, boleh bertanya. Jadi lanjut. Kemudian berikutnya adalah kita masuk ke mendesain perencanaan produk. Jadi kita masuk ke mendesain perencanaan produk. Di sini Ibu akan bagi kelompok ada 5. Kelompok itu ada 5. Jadi kelompok ada 5. Jadi kelompok 1 itu kelompok 1 dengar. Kelompok 1 Alexander, Alifa, Kristo, Deselin, Dewi Sarlina, dan Dini. Kelompok 2 Fikri, Vito, Halimah, Ernita, Intan, Jan, Viera. Itu kelompok 2. Kelompok 3 Julian, Kevin, Lasmauli, Marwa, Niputu, Nikita. Kelompok 4 Putri Anggun, Putri Aprilia, Putri Wulandari, Randi, Rania, Rachel, Rifa. Kemudian kelompok 5 Rita, Rosalina, Cynthia, Siti Hanafia, Suci. Kemudian Ulu masuk di kelompok 1, Umu masuk di kelompok 2, Wahode masuk di kelompok 3. Paham ya pembagian kelompoknya? Nah, untuk kelompok 1 itu materinya tentang masa pemerintahan B.J. Habibie. Jadi nanti Ibu bagikan materinya. Kelompok 2 masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Kelompok 3 masa pemerintahan Soekarno Putri atau Megawati ya. Kelompok 4 masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kelompok 5 masa pemerintahan Joko Widodo 2009 sampai
pengerjaan proyek selama 45 menit, 40 pengerjaannya 5 menit presentasi. Nanti ya, nanti pada saat kalian presentasi. Kemudian kita masuk ke menyusun jadwal. Coba dulu bagi kelompok yang tadi disebutkan, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sekarang dibagi. Masing-masing di kelompoknya. Ayo. Ya, kelompok 5 orang. Oke. Setelah dibagi kelompok, kemudian kalian menyusun jadwalnya. Kalian menyusun jadwal pembuatan. Kalian boleh berdiskusi. Kalian kira-kira berapa menit? Maksudnya guru dan dalam pembuatan proyek itu kalian berapa menit maunya. Tapi tadi itu sudah bilang misalkan itu 40 menit sudah selesai, 5 menit presentasi. Nah, berikutnya Ibu bagikan dulu. Kelompok 1 sudah Ibu bagikan. Kemudian LKPD bagikan juga. Ini nanti kalian isi. Ini LKPD-nya untuk kelompok 1. Ini diisi ya. Ini kan ada nih, tapi ini kan tidak nemu ya, itu kan banyak kan. Tidak apa-apa pakai ini saja. Mulai dari pertama dulu. Ayo silakan dicari saya, cepat. Kita sudah ketemu linknya? Iya Ibu. Sudah. Oh iya. Nanti lihat ya. Lihat linknya kalau mau lihat. Kelompok 3, linknya sudah dapat di HP. Kelompok 3, linknya sudah dapat di HP. Sudah, oke. Sudah ya, sudah ketemu. Kalau nantinya ada yang kurang, lihat di bahan ajar lagi. Ini kan kalau dengan ini kalau ditempel ini jangan lupa LKPD-nya diisi. Ibu. Jadi itu hasil, ya. Jadi itu hasil, itu yang kamu lihat, yang bikin apa yang kamu tulis di kalender bercerita itulah hasilnya. Kamu tulis di situ. Mana kelompok? Ini adalah hasil kelompok 1. Perhatikan, pegang. Nah, ini adalah hasil kelompok 1. Kemudian ini hasil kelompok 2. Kemudian ini hasil kelompok 3. Ayo kita tangan dulu. Kemudian ini adalah hasil kelompok 4. Kemudian hasil kelompok 5. Satu mempresentasikan. Silakan. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil Proyek kami dari kelompok 1. ya. Masa kepresidenan pelantikan Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden menimbulkan berbagai Oke, sudah selesai ya. Masa temannya itu
Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahkan dari presentasi temannya? Kenalkan, saya dari kelompok 2. Bertanya pada kelompok 1. Pada masa pemerintahan ini Haji, apa yang dilakukan yang kejelas? Coba ulang dulu pertanyaannya. Coba buka maskernya dulu. Biar jelas. Pada masa pemerintahan ini upaya apa yang dilakukan untuk menjamin kebebasan dengan ditunjukkan dengan mengatur perubahan surat izin usaha penerbitan pers atau SIUP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru dan guru sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi kami akan mempresentasikan tentang masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dari 1999 sampai tahun 2001. Oke, sekian itu hasil presentasi kami. Ada yang mau bertanya di kelompok 2? Oke, silakan. Kelompok 5. Oke, kelompok 5 ingin bertanya ke kelompok 2. Salah satu kebijakan Gus Dur adalah restrukturisasi dan reorganisasi ABRI. Bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut? Oke, terima kasih. Pertanyaan dari militer sehingga ABRI tidak lagi menjadi entitas tunggal. Mana? Kelompok 5? Jelas. Oke, jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pekerjaan kami tentang masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Tetapi sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang biodata Megawati. Di kami dari kelompok 3 ingin bertanya, kelompok 2 ingin bertanya. Kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Salah satu langkah yang diambil oleh Megawati Soekarno Putri adalah Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 1, sorry. Baik, privatisasi adalah BUMN. Sorry. Saya ulang, privatisasi. Beri aplaus kepada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya. Jadi kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala 2004 sampai 2009. Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala merupakan presiden dan wakil. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 4. Ya. Jalannya bicara politik Pak SBY, beliau mengatasi. Ya. Oke, jadi kami akan menjawab. Jadi ada dua jawaban yang akan kami sampaikan. Jadi pertama, Presiden SBY mengaktifkan forum dialog mulai dan tingkat. Kelompok 5. Dipersilakan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu tentang kalender berbicara IR Haji Joko Widodo. Jadi ini foto presiden kita saat ini. Jadi masa pemerintahan Joko Widodo. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 4, bagaimana upaya pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin. Bagaimana upayanya? Kami akan menjawab adalah dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 pada tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disingkat KPK. Dari mana? Kelompok 4. Kelompok 4. Oke. Masih ada lagi tanggapan dari kelompok lain? Masih ada? Sudah tidak ada. Beri aplaus kepada teman-teman. Oke, silakan duduk. Jadi setelah tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 4, dari kelompok 1 sampai kelompok 5 mempresentasikan hasilnya, memperlihatkan kalendernya, hasil proyeknya. Sekarang Ibu meminta
antara salah satu kalian memberi kesimpulan Mudi. Jadi saya akan menyimpulkan materi hari ini. Saya akan menyimpulkan terdahulu dari masa pemerintahan BJKI dari 1998 sampai 1999. Masa pemerintahan BJKI menyebabkan kondisi sebagai berikut: ketegangan politik menurun dan desakan untuk memperlakukan demokratisasi dalam sistem politik makin kuat. Kedua, masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dari 1999 sampai 2001 menyebabkan memisahkan Polri dari ABRI dan menjamin kebebasan pers. Yang ketiga, masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri dari 2001 sampai 2004. Soal ini ada 5 nomor, semua pilihan ganda. Kalian boleh mengerjakan 5 menit, boleh juga 3 menit. Setelah yang jelas batasnya itu 5 menit. Ingat soalnya, jangan lupa tulis nama dan kelas. Ini dijawab soalnya 5 nomor itu adalah pilihan ganda. Kasih waktu 5 menit untuk soal pilihan ganda itu. 5 nomor, silakan dikerjakan. Ini nanti diisi ya, di dalam lupa ini diisi. Oke, perhatikan. Foto temannya, share ke temannya di sebelah kalau tidak ini. Mau disukai begitu. Sudah kan? Sudah tahu ya. Sudah semua? Sudah ya? Ya. Jadi kalian sudah dibagikan evaluasi hasil proyek. Proyeknya tolong digantung di sana. Mana yang tadi kalian itu? Ini ada itu kan? Mantap. Itu sudah tergantung hasilnya. Oke. Sekarang yang itu kalender yang duduk itu mana? Ini semua nah, kalender duduknya oke, ayo kita akan lanjut. Ini jangan lupa kalian untuk minggu depan pelajari materi tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Untuk pertemuan kita selanjutnya materinya itu adalah peran Indonesia tentang perdamaiannya. Sebelum ibu tutup, ibu mau kalian semua kembali ke kursinya masing-masing dan semua sampai di rumah. Ayo buka, sudah tenang dulu. Sudah tenang, perhatikan ke depan. Sudah tenang. Perhatikan ke depan di sini. Perhatikan. Baik, teman-teman, untuk belajar kita, mulai kita berdoa, berdoa dari kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Silakan duduk. Terima kasih ya. Iya.